والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita panjang umur dan sehat walafiat, bisa bertemu lagi di majlis ta'lim Zawatul Hikmah Barikat 3. Salawat serta salam aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istrinya dan sahabatnya dan pengikutnya hingga akhirat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini materi hadis Arba'in Nawawiyah. Alhamdulillah sampai di hadis 39 dari hadis Arba'in Nawawiyah, artinya sudah parah. Mungkin sisa berapa? 3 hadis. Hadis 39 yang berbunyi An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wal-nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, artinya dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza li. Artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tajawaza, memaafkan. Tajawaza, memaafkan, li, karena aku, an ummati, dari pada umatku. Dari umatku apa? Al-khata'a wan nisyan. Al-khata', kesalahan, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alaihi, segala sesuatu yang dipaksa. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Al-khata', kesalahan. Allah memaafkan pada umat Rasulullah SAW kesalahan. Contohnya kayak apa? Kesalahan. Tunggu. Kesalahan misalnya, ia masuk warung sudah menukar nasi, lalu bawa ke tempatnya nasi itu, duduk, hendak makan, ternyata baru basuh tangan, lalu bangun ke tempat cuci tangan, basuh tangan, tetamu kawan, apa-apa ini, ayo kan ada ini, kawannya ada mau makan, lalu dia kembali ke tempatnya, tempat itu, makan lagi, melihat nasi, makan, separuh nasi sudah tak makan, lalu sadar, ini piring siapa? Nah, ini kesalahan yang dimaksud dimaafkan.
kada jadi dosa karena memakan ampun orang. Ini kesalahan. Tapi itu hanya memaafkan segala kada jadi dosa. Tapi wajib menggantikan ampun orang. Ya, itu contoh kesalahan yang dimaafkan. Atau contoh lagi, dia sudah berwudu, mempersejadah, sholat, ternyata kiblatnya salah. Sadar arah kiblatnya salah. Nah, itu sebenarnya kalau sengaja sholat di arah kiblat yang salah, sengaja itu termasuk dosa besar. Karena sengaja. Tapi karena di sini tak salah, maka dimaafkan. Ya, ini contoh kesalahan. Banyak contoh sebenarnya. Ada contoh lagi lah. Misalnya seorang pemburu burung atau binatang. Dia pas melihat burung, timbak ternyata ada pemiliknya. Ada manusia yang menaruh, takkan manusia mati meninggal manusia itu. Nah, itu kesalahan. Tapi bunuh yang tidak sengaja. Ya, itu kesalahan, contoh kesalahan. Karena tidak ada niat memang hendak membunuh orang. Melihat burung, nimbak ternyata ada di situ ada manusia. Ya, karena di situ ya wajib bayar diat. Bayar diat, ganti rugi manusia itu kepada keluarganya. Tapi kada dianggap berdosa. Itu yang dimaksud dimaafkan kesalahan. Yang kedua, wan nisyan. Nisyan lupa. Contoh lupa. Misalnya dia sudah bersahur, sudah puasa, pagi menjalankan kebiasaan. Bisa puasa di bulan Ramadan, puasa wajib atau puasa sunnah. Artinya wajib sudahnya puasa sudah, ternyata melihat atau kawan ngajaki makan, dia tempat makan, minum sampai masakannya kenyang, mereka lagi. Habis itu ingat, maka apa dia puasa sudah puasa banyak. Nah, ini namanya lupa yang dimaafkan. Padahal sudah makan, sudah minum, kenyang, tapi karena lupa dimaafkan, tidak dianggap berdosa. Tapi ada berapa hal lupa itu ada dianggap uzur. Seperti apa? Dia berjalan dengan pakaian yang bersih, ternyata tak kena air kencing karena pakaiannya air kencing najis. Nah, dia melihat karena baju kena aku bersihkan. Nah, dia balambat ini lalu lupa. Kemudian
kemudian dia Sholat. melaksanakan sholat. Lalu sadar, aku lupa. Nah, kelupaan ini ada tetap wajib baginya mengulangi sholatnya, karena sholatnya tidak sah melaksanakan dengan najis. Lain kalunya melaksanakannya sholat pada tahu karena najis, habis sholat Dia baru tahu. baru orang melihat ada Tai ini cecak. najisnya kapan tandanya. Kada tahu. Lain kalau lupa melihat sudah najis melambat-lambat kemudian lupa, itu lain kasusnya. Wajib bagi dia mengulangi salatnya. Al-khata'a wal nisyan, Allah maafkan kesalahan dan kelupaan. Wa mastukrihu alaihi, yang dipaksa, sesuatu yang dipaksa. Contohnya kayak apa? Allah memaafkan sesuatu yang dipaksa. Kalau ada yang memaksa untuk jadi murtad misalnya, dia orang Islam dipaksa untuk jadi murtad. Ayat yang terjadi kepada sahabat Rasulullah, siapa namanya? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu karena termasuk orang miskin lah, jadi musyrikan orang musyrikan Quraisy, dia dibawa disiksa, dia dengan orang tuanya. Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir dan namanya Sumayyah. Disiksa orang tuanya di hadapan matanya. Wahai Yasir, murtad, musyrik kepada Tuhanmu, mengkadadi akan bunuhimu. Tetap dia Islam, ada mau jadi murtad, lalu dibunuhi. Si Yasir melihat, si Ammar ini melihat ayahnya Yasir ini mati meninggal. Kemudian si Abu Jahal ini mendatangi mamanya si Sumayyah. Wahai Sumayyah, murtad, kamu jadi murtad, musyrik kepada Tuhanmu. Dia tidak mau. Nah, kalau kamu mau akan bunuhmu. Tetap dia tidak mau. Dibunuhi Sumayyah di hadapan Ammar anaknya. Lalu datangi, kamu lihat orang tuamu meninggal, berarti ini benar-benar karena kalau kamu tidak murtad akan bunuhimu, wahai Ammar. Lalu dia nangis-nangis. Dia sebelumnya sudah tidak tahan, teriak-teriak, ampunilah orang tuaku tidak mau berjamaah. Lalu karena mau selamatkan diri, dia mengatakan, ya jadi musyrik, karena mau jadi musyrik. Lalu dia melepaskannya, tidak membunuhi Ammar. Sudah bubaran musyrikan Quraisy, lalu Ammar kembali kepada Rasulullah dengan nangis-nangis, sopan, karena dia menyatakan kemusyrikan, jadi murtad terhadap Rasulullah SAW, sopan. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Yasir, tenang. Kamu mengatakan itu hanya dari mulut, tapi kalau di hatimu itu yang penting dengan Allah. Il umastukrihu alaihi wa mastukrihu alaihi illa man ukriha
wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, kecuali yang dipaksa tapi hatinya penuh beriman, itu tidak dianggap dia murtad. Dan selainnya dipaksa, ada dipaksa melakukan dipaksa makan yang haram, berapa contoh yang lain. Tapi ada dua perkara walaupun dipaksa sebenarnya kada bisa, jangan lakukan. Dua hal jangan lakukan. Walaupun hendak dipaksa kayak apa, jangan lakukan. Apa dua hal itu? Kalau ada yang paksa menyuruh membunuh orang lain, jangan lakukan. Jangan lakukan. Biar kamu meninggal lebih baik pada membunuh orang lain. Termasuk syahid. Walaupun terbunuh, insya Allah termasuk syahid pada membunuh orang lain. Yang kedua, dipaksa kayak apa? Untuk membuat zina. Dipaksa kayak apa? Jangan turuti. Dua hal itu walaupun dipaksa kayak apa, jangan turuti. Baik, tiga perkara itu, al-khata, kesalahan, lupaan, dan sesuatu yang dipaksa. Itu subhanallah, kata di dalam hadis, innallaha tajawaza li. Li di sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memaafkan kesalahan, kelupaan. Itu sebenarnya termasuk fadilah-fadilah umat Rasulullah SAW, kelebihan umat Rasulullah SAW dari umat yang lain. Dulu kalau ada kesalahan, kelupaan ini, misalnya dia membuat maksiat, tetap kalau mau bertaubat, misalnya dia mencuri, mau bertaubat, tetap ada dimaafkan. Kalau mau bertaubat, potong tangan, baru terima taubatnya. Kalau dia misalnya melangkah di tempat yang haram, mau bertaubat, maka supaya terima taubatnya harus potong kakinya. Itu di umat yang dahulu, zaman Yahudi, agama Yahudi. Air kencing, mungkana pakaian, itu kada boleh mencucikannya, harus dibakar atau dibuang. Atau harus dibuang itu di kayak apa lah, memotongnya. Pakaian yang kena air kencing itu dipotong bil maqarin, membuangnya. Termasuk juga kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari raya boleh bekerjaan. Alhamdulillah, di hari raya boleh bekerjaan. Ya, berjualan, misalnya warung-warung buka, boleh. Di umat yang dahulu kada boleh. Hari raya mereka hari Sabtu, kada boleh pekerjaan. Yang tukang, yang menjahit, yang berjualan, yang apa ya, yang macam apa? Ya, yang di kebun, atau yang ambil apa yuk? Ikan-ikan apa ini? Yang mancing ikan. Nelayan. Nelayan. Di umat dahulu kada boleh. Lalu subhanallah Yahudi
diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sabtu itu ikannya banyak. Ya, naik. Lalu mereka kayak apa ini? Banyak ikannya, di hari lalu ada banyak seperti itu. Lalu mereka melanggar. Nah, jadi mau misalnya manjat ya apa itu? Netnya apa? Jaring. Jaring. Lalu nggak ada bekerja, manjat jaringnya hari Jumat, habisnya hari Minggu. Kepintaran. Nakal itu kan. Tenang makan Tuhan. Orangnya begitu. Itu umat dahulu. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW dapat keringanan. Hari Jumat, hari raya masih boleh berjualan, bekerja selama tidak meninggalkan sholatnya, sholat Jumat. Nah, tapi di waktu khutbah ya memang tidak boleh berjualan, tapi setelah itu boleh. Pun seharian tidak boleh. Termasuk ringan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau tidak ingat itu ada salah 12 kelebihan umat Rasulullah SAW pada umat yang lain. Makanan ada berapa hal umat Rasulullah kada boleh makan khinzir. Mereka makan apa? Umat dahulu kada boleh makan apa yang putih itu, yang terikat dengan daging apa? Lemak. Lemak lah. Syaham, bahasa Arab syaham. Umat dahulu kada boleh makan itu lemaknya yang putih. Maka umat Rasulullah SAW dapat dunia. Dan yang lain berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya itu kita wajib berterima kasih, bersyukuri kepada Rasulullah SAW, yang sangat mendoakan untuk umatnya supaya dapat keringanan, jangan memberatkan umatnya. Sampai salat sunnah tarawih dia melaksanakan tiap malam. Berapa malam yang akhir dia tidak melaksanakan, takut kalau dia mau teruskan menjadikan fardu untuk umatnya. Satu Rasul menghadiahkan umatnya. Berarti kewajiban kita bersyukur kepada Rasulullah SAW. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama, beriman bahwa memang dia utusan Allah, ya Rasulullah SAW. Yang kedua, mencintai Rasulullah SAW. Kalau misalnya menurut seorang mencintai seseorang mungkin bisa sulit. Ada saat mudah itu mencintai seorang langsung. Apalagi kada pernah melihatnya, kada kenal dia, masa mau mencintai seorang. Jadi kayak apa? Solusinya itu banyak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca sejarahnya, membaca perjuangannya untuk umatnya, mengetahui apa dia yang lakukan untuk umatnya, berdoa, beristighfar untuk umatnya. Nah, mengetahui itu insya Allah timbul rasa cinta yang menghadiahkan kita. Apalagi supaya mensyukuri Rasulullah, mentaat, melaksanakan sunnah-sunnahnya, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan Rasulullah SAW bila mendengar
namanya membaca salawat kepada Nabi, mencintai keluarganya, keturunannya, sahabatnya. Yang menghinakan sahabatnya, mau itu maaf, Abu Bakar kafir, Umar kafir. Nah, kemudian hadis al-arba'un, ya semoga yang kita membacakan malam ini bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.